Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Anda, seluruh pemirsa Madu TV Nusantara yang kali ini selalu menyaksikan program Sapa Pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tentunya dari Madu TV Nusantara di Jalan Sukomakmur nomor 73 Campur Darat Tulungagung, Jawa Timur. Dan baik, kita masih lanjut berbincang dengan beliau berdua. Ada Mas Anang Hartoyo SA sebagai pegiat peduli kebijakan publik dan juga ada Bapak Bambang Budiono, beliau sebagai bagian hukum PPDI Nganjuk atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan kebetulan juga salah satu perangkat desa dari Desa Getas masuk Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pak Bambang. Ya, Mbak. Tadi yang sempat terjeda ya Pak ya, pertanyaan saya tadi adalah ini Pak. Panjenengan dari sisi salah satu perangkat desa dan juga sebagai bagian hukum BPDI, bagaimana Pak dengan adanya perda yang baru, Perda nomor 3 tahun 2022. Kalau tadi memang Mas Anang dari praktisi hukum mengatakan bahwa ini manfaatnya belum terlihat loh. Oh iya. Bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Anang. Iya. Mohon izin seniorku. Waduh, ya selamat Bu. Oke, siap. Gini Mbak, Monggo. jadi terkait perda yang lahir Perda nomor 3 tahun 2022 ini yang merupakan perubahan kedua dari Perda nomor 1 tahun 2016 itu menandakan bahwa ada isu yang sangat perlu diperhatikan oleh Pemda Nganjuk dan DPRD Kabupaten Nganjuk, yang artinya gini, suatu perda itu kan dibuat karena adanya isu masyarakat yang sangat urgent dan harus segera diwadahi. Ya. Nah, termasuk tentang kemanfaatan suatu perda. Jadi buat apa perda itu dibuat kalau memang tidak ada manfaatnya atau kegunaannya itu apa, kalau tidak ada nggak mungkin dibuat. Tapi memang benar yang disampaikan Mas Anang tadi, bila sampai saat ini belum kelihatan manfaatnya. Bahkan untuk pelaksanaannya pun belum ditetapkan sampai hari ini. Jadi di dalam perda itu seperti yang disampaikan Mas Anang, sebetulnya bukan hanya tentang mengatur tentang perangkat desa aja, tapi di situ juga ada PAW tentang apa? Mutasi juga ada. Dan di situ peningkatan kapasitas bagi calon-calon perangkat desa yang tentunya bila ada pengisian itu lebih meningkatkan kualitas perangkat desa untuk kedepannya. Untuk sementara itu dulu yang saya sampaikan. Yang jelas Perda nomor 3 tahun 2022 ini sudah diundangkan dan di situ sudah lengkap mulai dari pembukaannya sampai dengan penjelasannya sudah ada semua. Tinggal nanti kita yang kita bahas yang mana, monggo dipersilakan. Kalau terlalu dini saya menyampaikan kan kurang enak juga, Pak. Tidak apa-apa sebenarnya Pak Bambang. Kebetulan juga mewakili suara dari perangkat desa. Saya yakin bahwa untuk anggota PPDI di wilayah Kabupaten Nganjuk juga menyaksikan loh Pak. Iya. Untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini, Pak Bambang di sini kan sebagai istilahnya perwakilan tuh yang menyuarakan hati, ya kan, anggota. Oh iya, gini Mbak. Jadi sebagai perangkat desa itu ya memang kerja kita itu diatur
ada aturannya. Kita kerja itu ya jam 7 atau jam 8 sampai Ya. jam 4 gitu. Tapi sebagai perangkat desa tidak mungkin menutup kemungkinan kerja kita itu on time terus. Iya. Jakarta jam 1 ada kerepotan warga yang bagaimanapun kita harus siap di situ. Tidak bisa suatu perangkat desa itu disamakan dengan PNS atau ASN itu tidak bisa. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu status perangkat desa ini belum jelas statusnya. Aduh, Bahkan jangan begitu Pak Bambang. oh iya, ini saya mengatakan seperti ini pun atas Oke. dasar kan dari perkataan dari Bapak Mendagri juga, Iya. bahwa status perangkat desa dan kepala desa ini masih kabur. Ini ASN atau PNS atau apa P3K ini nggak tahu semua ini belum. Tapi gajinya nggak kabur ya. Harapannya begitu Mas Anang, gajinya tidak kabur karena memang Jabatan. tanggung jawabnya Nggak apa-apa. juga banyak loh perangkat desa ngurusi orang satu desa. Enggak lah, kalau saya begini sih, saya juga harus terdedatkan pada masyarakat. Gimana, ya. Mas Kalau Anang? saya Ya. katakan ngurusi semua warga, memang tidak mudah. Saya apresiasi mengenai profesi pekerjaan Ya. daripada dan tanggung jawab ya. Tapi di sini kita harus juga fair dalam artinya apa? Saya juga berani mau membantah terkait pernyataan dari Menteri Dalam Negeri ya sebagai dasar gitu ya, bilangnya pekerjaan dari perangkat desa itu gak jelas. Aduh, kalau gak jelas ya gajinya jangan minta jelas kan gitu. Tunjangannya, siltapnya jangan minta jelas, kalau jabatannya gak jelas kan gitu. Padahal di dalam undang-undang tentang undang-undang desa, tentang PP-nya, Permendagri-nya, Permendagri perangkat desa itu sangat jelas gitu loh, terkait tanggung jawab, pekerjaannya, tunjangannya, siltapnya. Dan masalah tidak jelas itu yang membuat tidak jelas itu adalah daripada daerah sebagai pelaksana teknisnya. Artinya apa? Di dalam undang-undang desa, PP, Permendagri dan bahkan Perda itu harus segera dibuatlah terkait mengenai ini jam kerja ya gitu loh. Ya. Jadi ini kembali ke manfaat dulu deh gitu loh. Yang dikatakan manfaat itu seperti apa? Jadi saya dikasih waktu gak ini Mbak ini? Saya Iya, monggo silakan. Oh gitu ya. Mohon izin Pak Bambang. Okay. Oh, siap kan Mas. Jadi begini, Silakan, kalau Mas saya Anang. katakan Perda ini saya katakan bermanfaat kalau deadline-nya di tanggal 27 ya, karena saya melihat aja lah langsung poinnya aja. Di pasal 144 ya kalau nggak salah ya di Perda Desa itu, 145. Itu ada namanya peraturan pelaksana daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 bulan. Itu ada 14 atau enggak 16 item itu yang harus peraturan bupati. Faktanya sampai detik ini belum ada namanya peraturan bupati. Artinya Mbak, kalau ini belum ada, Perda ini bagaimana melaksanakan gitu loh. Melaksanakannya bagaimana? Nah, ini yang saya katakan mubadir, saya katakan tidak ada manfaatnya secara terbukti karena hal itu gitu. Saya katakan begitu. Terus terkait perangkat desa. Ini yang kebetulan ada perangkat desa ini. Nanti saya jelasin ini. Saya pertama dulu mengenai PAW. Benar yang dikatakan Pak Bambang tadi adalah yaitu terkait Perda itu bukan mengatur perangkat desa aja, tetapi PAW, pergantian antar waktu kepala desa. Iya, di sini kenapa kita harus bikin Perda padahal di Perda 1, Perda 8, Perda 9 terus terjadi di Perbub 17 tahun 2016 tentang pemilihan PAW antar waktu. Terus diganti lagi ada namanya Perbub 1 tahun 2019 sebagai perubahan Perbub itu sudah mengatur jelas. Kalau memang itu tidak jelas, ya katakan tidak jelas, jangan membuat tidak jelas lagi gitu loh. Pertama itu, kenapa nggak menggunakan peraturan bupati itu atau Perda 9 yang memang tidak jelas itu. Yang kedua adalah mengenai perangkat desa. Perangkat desa itu yang disampaikan Pak Bambang tadi mengenai memang Perda ini berlaku, tapi saya katakan ini juga tidak berlaku. Saya harapkan Dewan legislatif juga DPRD dan pemerintah daerah yang selaku sekarang diwakili PLT ini duduk bersama bagaimana menyelesaikan ini, karena biar bisa diselesaikan. Karena apa? Sekarang juga jadi bumerang bagi perangkat desa ya terkait usia itu mengatakan ada 64 tahun padahal semua regulasi di atasnya itu mengatakan 6.
walaupun dijelaskan tidak ada penghasilan tetap, tapi tambahannya adalah di penghasilan bengkok. Ini juga ambigu, ini katakan gagal. Apa artinya gagal? Di pasal 143-nya Perda 03 itu mengenai hasil bengkok itu harus di peraturan bupati, tapi faktanya nggak ada. Bagaimana pegangannya bayar di perangkat desa yang 61, umurnya 62, 63, 64, bagaimana kan gitu. Ini yang saya katakan tidak jelas bahkan mubadir bagaimana perda ini dilaksanakan. Apalagi sekarang jabatan di kepala daerah kita adalah PLT. PLT membuat suatu diskresi itu harus ada izin dari menteri gitu. Itu bagaimana prosesnya? Itu aja sih Mbak. Manfaat apa katakan itu? Kalau ada jelasin kepada masyarakat gitu. Manfaat apa? Kalau enggak katakan enggak gitu loh. Jangan membuat ambigu mengenai jam kerja dan lain sebagainya. Itu janganlah. Itu aja sih kalau saya. Ya. Mungkin dari Pak Bambang. Pak Bambang, saya penasaran loh Mas Anang, mohon maaf. Sebetulnya kalau perangkat desa, Pak, batas usia maksimal ketika seseorang bisa menjabat sebagai perangkat desa itu berapa sih? Aduh, ini rezekinya Pak Bambang loh. Ketika saya melempar pertanyaan, kita dikode lagi. Break Mbak. Siap. Iya, saya penasaran Mbak. Berapa ini? Tadi Mas Anang kan menyampaikan berapa tuh? 64. Ya 64. Ya, Tapi sebenarnya 60, maksimal 60 sih. Oh, maksimal 60. Baik. Nanti kita akan bagaimana nih istilahnya Pak Bambang juga menjelaskan kepada kita mengenai ini. Yang jelas sangat menarik sekali ya mengenai Perda nomor 3 2022 untuk Desa Nganjuk, Jawa Timur. Baik pemirsa Mari TV Nusantara, jangan kemana-mana, kita break dulu dan nanti kita akan lanjut lagi di program Sapa Pagi.